Halo, Hai, halo Kak. halo. Gimana kabar Kak Rosi? Kabar baik. Oke Kak Rosi. Jam berapa di sana sekarang Kak Rosi? Sekarang jam 2:06 PM. Siang. Berarti lebih dulu di sana ya? Iya, Oh ya ya ya. iya. Mungkin sekitar 4 jam. Empat jam lebih dulu di Australia ya? Iya, betul. Oh oh ya, di Kalau kota dari apa ini WIB. Kak? Di kota apa ini di Australianya? eh saya sekarang lagi di Altona North tinggalnya. Oh, oke oke oke. Di Melbourne sih jadinya. Ah, masih Suburb, suburb, western suburb dari Melbourne. masih di Melbourne-nya itu ya, berarti kota ininya ya? Yap, Oke. Kalau di Indonesia berarti aslinya dari Bali ya Kak? iya Oh betul. iya, dari namanya kelihatan ya, oh orang Bali nih. Iya, Oh, di sana iya udah berapa Kadek tahun Sri. nggak? Baru 3 tahun. Oh 3 tahun. Langsung tembak aja. Iya, Mungkin tiga kenalan dulu tahun kali 7 nih Kak. bulan. Langsung main Iya. tembak aja. Oke oke boleh Kak. Silakan Kak. Kenalan, hai, saya Kadek Iya. Sri Rosiani. Kalau di Oke. sini lebih dikenal dengan Rosi, kalau di Indonesia lebih Eh, dikenal dengan Sri. Sri. Oke, sebelum di Australia Iya. berarti sempat kerja dulu atau gimana di Indonesia dulu atau langsung lulus kuliah ke Australia atau gimana Kak? Enggak, jadi saya sebelumnya udah ada pengalaman kerja 5 tahun, kerja di Bali, di rumah sakit swasta, BIMC Hospital Kuta. Itu dari Hmm. 2017 sampai 2022. Terus Uh. karena awalnya 2020 mau coba WHV tapi ada COVID, dan Ah, 2022 pembukaan SDU WHV, jadi saya lolos di sana. Terus saya bisa WHV. Tapi sebelumnya itu saya sebenarnya ah. coba-coba untuk jadi perawat di Arab Saudi ya. Tapi Oh, karena oh, setahun oh, oh. udah nggak Ah, maju-maju, iya. ya jadinya setahun nggak maju itu prosesnya, udah sampai pelatihan yang mereka kan prometrik ini, tes apa ya, standarisasinya itu dengan Iya, iya. prometrik. Itu saya udah training selama 8 minggu, Mm-mm. tapi nggak maju ini, nggak berangkat-berangkat. Akhirnya saya, SDWHV buka, saya tarik lagi dokumen saya dan Ah, saya coba di sana di di Australia. SDWHV-nya. Kalau dari syarat kayaknya lebih Mm-mm. lebih berat ke Australia kayaknya ya daripada ke Saudi Kak ya untuk persyaratan. Iya, eh, kalau ya bener banget. Jadi kalau misalnya kalau ke Saudi Arabia itu keuntungannya karena ada agen. Jadi ada agen yang lewat membantu agensi ya. transisinya. Iya, iya, Ya, iya, iya. betul. Tapi kalau di Australia sendiri itu, eh, saya kayaknya sudah ada agen yang membantu Mm-mm. transisi. Soalnya udah banyak ada, kan saya buat video. Jadi Ah, ada ah, banyak ah. yang kembali lagi konsul ke saya, kayak sharing lebih Iya, iya, tepatnya. iya. Jadi ada beberapa agen yang membantu untuk proses transisinya itu kayak self check. Dan dibandingkan Ah, ah, sebelumnya ah. waktu saya masih ada di Indonesia itu, saya taunya cuma agen yang membantu untuk menjadi student, nursing student gitu. Oke. Jadi, dan dari persyaratan juga lebih berat, kayak Mm-mm. kalau dibandingkan antara Prometric dan NCLEX-nya, ya Iya, iya. kayak gitulah. Jadi ya emang syaratnya Ah. lebih berat. Kayak di Australia gitu nggak cuma NCLEX kan ada kayak OSCE ya nyebutnya Iya, OSCE gitu ya. betul. Heeh. Iya, OSCE. Jadi Oh kalau iya, untuk orang-orang yang udah. Mhm. enggak lanjut lanjut Kak. Lanjut lanjut Oh lanjut iya, ya. lanjut ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang emang dia tamatan keperawatan itu udah biasa dengan istilah Ah, ah, OSCE. ah. Jadi kayak tes prakteknya namanya Prakteknya OSCE. ya, praktikumnya Um, ya. Heeh. ya, betul. Tapi kalau jadi, saya menekankan kalau misalnya mau coba untuk menjadi perawat di Australia ini, kalau Mm-mm. misalnya mau lewat jalur mandiri seperti saya, itu lebih baik coba buka AHPRA. Jadi AHPRA Mm-mm. itu kayak payung besar yang menaungi 11 departemen kesehatan di Australia. Ah, Ada banyak ya, kayak radiografer, ah, fisioterapi, ah. perawat dan bidan itu, dan Iya, iya, beberapa iya. lainnya. Dan dari sana nanti mereka tuh bisa tahu streamnya. Jadi self check itu kayak pemeriksaan berkas. Ah, Nah, ah. dari pemberkasannya itu kan masuk ke stream mana. Jadi kalau misalnya Stream masuknya, A atau stream kalau B misalnya dia gitu ya. atau stream C, Oh, ada sampai tiga berarti ya. atau ya, atau tidak qualified. Oh, Tapi ya, 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 saya ya. nggak tahu sih ya Ah, tidak ah, qualified itu ah. yang seperti apa. Mungkin ada, setelah dicek mungkin dari segi, mungkin ada riwayat kriminal atau Ah, apa ah, kayak ah. gitu. Tapi kalau stream A itu dia bisa langsung transfer. Ah, ah, ah. Jadi dari perawat
langsung dari perawat, Ah, entah ah. itu mungkin dia punya kualifikasi, mungkin pernah kerja di luar negeri dan Iya sebagainya, dan ya, berkualifikasi untuk bisa langsung menjadi perawat di di Australia. Jadi Australia. dia Ah, tinggal lolos stream A, terus register lagi jadi perawat. Jadi ah, kayak ah. jadi self check itu cuma kayak tahap Menentukan pemberkasannya, streamnya ya ya. masuk stream. Ah, ah. Oke, Ah, oke betul. oke oke. Terus habis itu, uh, tapi nanti kan habis lolos dari streamnya tetap Ah, harus ah. registrasi perawat kan, Iya gitu iya iya. baru bisa kerja. Terus kalau misalnya kayak saya masuk ke stream B, jadi dari stream B itu pasti dia akan diminta untuk kayak dipastikan ulang apakah jadi kualifikasinya terhitung, tapi harus dicek kembali kayak gitulah istilahnya dengan dites Ah, tulis ah, ah. atau NCLEX dan juga dites praktek atau OSCE. Nanti Ah, lulus ah. keduanya baru bisa register di perawat. Kalau dia masuk stream C, berarti dia dianggap bahwa dihitung juga eh, artinya pengalaman kerja dan latar belakang pendidikannya, tapi dianggap oh ini sepertinya perlu melalui Kursus lagi tambahan, gitu ya, pendidikan lagi ya kali ya. betul, Ah, nggih, pendidikan lagi gitu. Jadi eh, tapi dia nggak akan mengulang dari nol gitu, iya iya iya. misalnya masuk ke nursing student nggak dari semester satunya Ah, ah, gitu. ah. Nah, untuk Mhm. menentukan dia nih layak stream A, stream B gitu tuh ada nggak Kak? Mungkin bayangannya stream A itu harus kampus ini nih, harus berapa SKS atau IP ini, ada Enggak nggak sih, gitu? kalau bayangannya tuh enggak sih, kalau misalnya dari kampus ini atau IP Ah, tertentu tuh enggak ah, seperti itu. ah. Jadi Australia ini kan dia ada standarnya, dan Iya. dia ini masuk Commonwealth country yang sepengetahuan saya nih ya Kak ya. Jadi dia itu Commonwealth country, dan memang di AHPRA itu dia ada listnya, yang masuk stream A itu adalah Mm-mm, negara-negara yang dia berasal dari negara-negara yang English spoken country, mm-mm. dan atau dia memang lulusan dari English spoken country tersebut, Oke oke. misalnya kayak UK, Kanada, Singapura, Iya 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 iya. US kayak Ah. gitu. Ya, jadi kan ada ya kayak Oh, gitu. oke Terus oke nanti oke. misalnya nih kita punya kawan yang udah di sana kerja, Ah, misalnya ah, udah ah. kerja di US atau Di Singapura gitu ya. terus dia pengen ke betul, Ah, dia pengen ke Australia. Jadi kalau misalnya dia ikut self check, dia ah. kemungkinan besar akan masuk Udah masuk stream stream A ya. A kayak Oke. gitu. Kalau dari Kemungkinan besar betul. kalau dari Indonesia Ya, karena kan sendiri saya bukan mungkin akprah. kalau dari Indonesia sendiri kemungkinan besarnya nggak mungkin ya masuk stream A ya kecuali dia pernah kerja dulu di Singapura atau di mana tadi ya. Iya, Ah, iya betul. oke oke. Kayak gitu. Kalau dari Indonesia kemungkinan akan masuk ke stream B gitu. Ah, Saya punya kolega kerja, dia orang mm. Filipin. Jadi sekarang dia lagi fase Oh, kalau ini lagi Filipin fase untuk masuknya registrasi. masuk dalam stream A itu juga, tergolong di situ juga. Enggak, stream B. Stream B ya. Dia masuk stream B. Ah, Ya, jadi dia tuh sampai tahun 2018 masih perawat di Filipina. mm, mm, Terus mm. dia gagal NCLEX yang pertama. Sekarang dia baru aja selesai NCLEX yang kedua. Hari Senin kemarin gitu dia cerita-cerita sama saya. Terus dia itu sekarang saat ini dia kerja jadi personal care assistant gitu. Saya kerja di aged Ah, care saat ini. Nah, itu dia apa namanya? Saya tanya, karena dia udah umurnya udah 40 sekian gitu kan, saya tanya, ah, oh dan dari 2018 itu dia baru self check di 2000, sekarang 2004 2024, sorry, 2024 gitu. ah, Jadinya itu jadi ini juga berita yang baik untuk teman-teman yang mm, mungkin mm, dia mm. sama seperti saya, dia melalui SDIWHV dengan EWHV di Australia atau dengan jalur yang lain, mungkin partner visa atau sebagainya, Mm. itu dan ingin mencoba untuk mungkin Iya, dengan pengalaman kerjanya sebelumnya sudah punya kualifikasi di Indonesia, pengen jadi perawat, coba aja self check, siapa tahu ah, oke, diperhitungkan oke, gitu. oke, oke. Untuk proses NCLEX-nya itu sendiri terkenal susah banget ya itu ya, sampai berkali-kali orang. Iya, betul, Eh, betul, betul banget. Jadi waktu pertama saya puji Tuhan, one shotnya langsung pas. langsung, langsung Tapi jadi ya. sebelum saya duduk, ya, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Eh, Waktu itu juga saya, karena saya itu boleh cerita sedikit Kak. Jadi Iya, iya, saya iya. itu nyampe di Australia ini sudah memang kan sudah punya keinginan nih untuk jadi Ah, perawat. ah, Tapi ketika saya sampai di Australia, saya itu kayak nggak punya temen yang bisa saya ah, ajak bareng untuk melalui proses transisi tersebut, karena
kebanyakan mereka itu melalui jalur menjadi student gitu. Jadi mereka bekerja, Hmm. menabung Iya, dan iya. menjadi student gitu. Kalau saya, kalau bisa saya berusaha untuk tidak mengulang kembali menjadi student karena saya sudah punya kualifikasi Iya, iya, tersebut, iya. gitu kan. Uh, Udah gitu. bosan ya Terus sekolah lagi ya? saya jadi berat Eh, Kak. eh, Jadi saya eh. bener-bener Iya, apa iya, ya, iya. kagum sama teman-teman yang kerja sambil kuliah, Eh, eh. apalagi kuliah perawat itu di Indonesia aja nih, kalau kita kuliah perawat aja udah pening Iya, kan, iya, iya. apalagi Apalagi di dengan luar ya. bahasa. Iya, betul sekali. Jadi ya hebat banget orang-orang yang bisa Bisa kerja kuliah sambil sambil kuliah kerja. gitu. Iya, iya. Salut juga aku Ya, benar-benar. saya udah tahu ya kemampuan saya sepertinya tidak memungkinkan gitu Oke, oke, oke. terus jadinya saya itu coba cari sendiri di Ahpra dan saya banyak membuang waktu di sana. Mm, Jadi mm, mm. saya sampai membuat kayak, saya pikir kan awalnya ini udah pasti banget banyak banget orang yang nanya, oh Eh, berarti saya harus persiapan tes kemampuan bahasa Inggris ya Kak gitu. Enggak, itu enggak ya. Itu bukan yang pertama. Yang pertama eh. harus kalian lakukan adalah self check. Itu saya Self checknya membuang ya, ya, oke, oke. hampir 6 bulan waktu Eh, eh, eh. ya untuk mempersiapkan diri untuk tes kemampuan bahasa Inggris gitu. Iya, iya, Karena iya. ketika pertama kali membuka website Ahpra, itu pasti dia diminta itu level bahasa Inggrisnya gitu. Eh, Ternyata eh. ketika self check itu nggak diminta gitu. Yang Oke, diminta oke. adalah eh, ijazah SKEP-nya, Eh, ijazah eh. SKEP, transkrip SKEP, dan STR, Eh, surat tanda eh. registrasi yang sudah ditranslate oleh Sworn Translator yang diakui Eh, oleh eh. Australia, yaitu NAATI, jadi NATI. Jadi Itu di kita mana pun itu di tadi, Indonesia Kak? Di banyak ada Sworn Indonesia ya? Translator, apanya? Untuk pengakuan Ada ah, Ya, NATI itu ada ah, di mana-mana Kak, di Australia. Saya ketemu sama orang Indonesia yang adalah NATI. Di Indonesia pun saya lihat sepertinya ada di Jakarta juga ah. ada. Jadi cari aja di websitenya NATI yang mana yang terdekat Hmm. dengan kalian, lalu hubungi gitu di sana. Jadi mereka dengan spesifik meminta itu dah ijazah, transkrip, STR itu ditranslate oleh orang-orang NATI ini gitu. Karena kan ketika saya WHV pun saya sudah tertranslate ya, ini saya berkas-berkas saya, tapi itu tidak saya nggak tahu sih ya diakui apa enggak, tapi saya Ah, nggak mau kayak eh, cuma gitu kan, jadi saya ulang aja, saya translate gitu. ah. Jadi saya terbuang waktu saya di sana gitu mempersiapkan untuk tes kemampuan bahasa Inggris yang ternyata tidak terpakai gitu, Iya, dan iya, ternyata iya, iya. saya harus mengulang lagi itu kan. Terasa Ah, saya di situ saya terbuang waktunya. Dan terus Netflix ini saya persiapannya mandiri. Jadi ah. saya belajarnya sendiri dengan ya saya cari buku dan saya nggak ikut kursus. Tapi sekarang sudah banyak banget ada kayaknya lembaga-lembaga, bahkan di Indonesia pun ada lembaga-lembaga yang menyediakan kursus persiapan NCLEX. Untuk Jadi semoga ini bisa membuka banyak ya, 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 ya. peluang. Jadi membuka apa ya, kayak jadi orang-orang itu tahu gitu bahwa ada jalan seperti ini, bahwa mereka tidak harus kayak kalau student visa kan banyak banget itu Ah, untuk ah, student ah. visanya banyak mengeluarkan gitu kan. Jadi mungkin kalau bisa memulai dari mandiri, NCLEX itu tidak harus dilakukan di Australia, bisa di Oke. Malaysia, bisa Ah, ah, ah. Filipina sama Hong Kong kalau nggak salah. Kalau Singapura nggak tahu Oh, saya, ah. mungkin ada juga sekarang gitu. Oke, oke. Gitu. Jadi Jadi nggak harus kan ke Australia eh, ya? lebih mudah. Ah, Iya, ah. betul sekali. Tapi nanti ketika OSCE itu memang harus di Harus Australia wajib ya, karena karena itu OSCE, keterampilan ya yang iya, dinilai ya. Ah, iya, karena laboratorium OSCE-nya itu cuma penyelenggara OSCE-nya itu ah, hanya ada di Adelaide sama di Melbourne. ah, Jadi ah. kalau misalnya jadi gini, self check dulu. Habis Mm-mm. itu kalau ternyata masuk stream Stream B. B, Ah, kejar NCLEX-nya, lolos NCLEX, itu oke. kalian tidak punya kayak expiring date gitu. Jadi nggak ada Ah, periode di mana NCLEX itu akan inaktif ah, atau ah, ah. akan harus Berarti mengulang lagi NCLEX itu. panjang berarti ya. Kalau udah lulus Iya, berarti bisa jadi kepake terus gitu ya. iya betul sekali. Jadi Ah, NCLEX itu misalnya nih karena misalnya karena satu dan lain hal, karena eh, harus menabung dulu atau ya, satu dan lain hal gitu kan, harus menunda nih OC-nya ya, nggak ya, apa-apa. ya.
karena NCLEX itu nggak punya masa expired. Oke, Tapi oke. harus diperhatikan bahwa ketika self check dan keluar stream apa yang kalian harus lalui, misalnya stream B, dia tuh punya nanti akan keluar yang namanya authorization to test. Jadi bahwa kalian itu berhak untuk duduk dalam tes NCLEX ini. ATT ya. Jadi authorization to test ini itu hanya berlaku 90 hari. Jadi harus diperhatikan bahwa ketika sudah keluar stream Ah, B, itu nanti kan akan ada email yang keluar iya, iya, iya. dari pihak AHPRA-nya. Misalnya kalian itu belum bisa nih, kayaknya 90 hari saya nggak sanggup untuk mempersiapkan diri saya untuk Iya, NCLEX iya, gitu iya. misalnya kan. Nah, kalian email dulu ini AHPRA-nya Ah, bilang, "Oh, saya perlu waktu lebih panjang gitu untuk ah, mempersiapkan diri karena saya seperti itu." Jadi, saya waktu itu terkendala, saya harus mempersiapkan diri untuk mengejar visa saya di ah, sini kan. Jadi, visa WHV itu ada masa tenggatnya. Jadi, saya harus ngumpulin kerja dulu mati-matian untuk bisa ah. memperpanjang visa Iya, saya. Jadi iya, iya. saya email AHPRA-nya, saya bilang, "Nggih," saya bilang, boleh nggak saya Oke. minta Ah, dimundurkan dulu ATT saya keluarnya ah, gitu di hold ini. Jadi dia balas email saya bilang, oh iya nggak apa-apa, nanti email aja balik ketika kamu sudah ah. merasa siap untuk duduk di NCLEX gitu. Karena kalau misalnya ATT-nya sudah expired, yang 90 hari itu expired, Mhm. kalian harus mengulang lagi Self, gitu. Tapi saya dari nggak self ngerti sih check lagi ya dari awal lagi kalau udah waktunya habis. Nah, ya di bagian itu Ah, saya nggak tahu karena saya nggak ah. melalui Iya, iya, prosesnya iya, iya. itu Ah, gitu. ah. Ya, Oke. jadi saya nggak tahu itu kemungkinan sih mungkin harus bukan self check ulang, tapi kayak mungkin harus menaktifasi kembali Iya, mungkin iya, atau iya. gimana nggak tahu sih Ah, saya juga di sana. Nah itu jadi tapi ketika sudah lulus NCLEX karena nggak ada expiring date, ah. jadinya kalian bisa nabung nih untuk karena kan nanti OSC-nya ada ya, kayak persiapan untuk OSC-nya. ya, untuk OC ya. Ya betul. OC itu harus bayar 4.000 Australian Uh, dollar. uh, Sampai tahun ini ya, saya nggak tahu per bulan-bulan berikutnya apakah naik mm, atau gimana. Nah, itu kan perlu nabung nih, nggih. Nanti ketika ketika sudah bayar, itu nanti akan keluarlah schedule-nya. Jadi akan dikasih tahu nih. Biasanya sekitar 2 bulan dari kalian bayar empat OSC ribu itu, tadi, ha? nanti akan keluar jadwalnya, nggih. Keluar jadwalnya. Misalnya, dan di bulan eh, Desember gitu, adanya di tanggal ini Adelaide, tanggal ini Melbourne. Nanti kalian bisa Ha, milih itu ha. Karena dua kemana. Nah, tempat nanti itu aja ketika ya kalian milih, bisanya ya. iya Ha, betul. Nanti ketika kalian sudah milih di mana nih, nanti kan akan keluar suratnya. Nah, dari surat itulah kalian bisa eh, apply turis visa gitu. Jadi ha, ha. cantumkan surat yang menunjukkan bahwa kalian memang Sudah lulus tadi ya atau pergi, mengikuti ujian, ha, nggih. ha. Ya, gitu. Kalian harus ada di Australia untuk mengikuti Ya, OSCE tersebut ya, gitu. ha, Sepertinya akan dimudahkan sih dengan karena kan banyak ada cerita bahwa ha, bahkan untuk apply visa turis pun itu sulit tembusnya di Australia ha, gitu. Jadi nggak usah takut bahwa nanti OSCE ini harus di Australia bisa nggak ya dapat visanya ha, gitu kan? ha. Kemungkinan Ya, besar ya, ya. bisa dengan Memegang surat itu melampirkan tadi surat ya. itu. Oke. Oh ya, Ya, terkait betul. itu tadi Kak, Mhm. kan untuk persiapan bahasa tadi dikesampingkan aja tuh. Cuma kan otomatis karena kita di Ya, negara orang betul. harus tahu juga kan bahasa sana. Nah, itu ada minimal harus TOEFL berapa atau gimana nggak di sana? Enggak, enggak Kak. Kalau Heeh. misalnya Kak, ini kita bicara dalam konteks untuk ini ya, International Qualified Heeh, heeh, heeh. Nurse and Midwife, jalurnya yang itu Iya, iya. gitu. Jadi selama bahasanya itu cukup untuk bisa lulus NCLEX Heeh. dan bisa berkon berkomunikasi Iya, iya, ketika iya. OSCE ya Basic sudah lah pokoknya gitu. ya. Jadi yang Heeh, ya betul heeh. betul betul gitu. Jadi saya sih ketika OSCE itu nggak diminta ininya, nggak diminta tes kemampuan bahasa Inggris, misalnya Mm, tidak mm, mm. diminta melampirkan itu tes Iya, kemampuan iya, bahasa iya. Inggris. Dan NCLEX juga nggak diminta saya untuk melampirkan tes kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi, Oke. tapi nanti Heeh, ketika sudah akan meregistrasi menjadi perawat, itu baru diminta gitu. Jadi, heeh. pusing bagian itu belakangan. Pak, pusing Oh, belajar iya, 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 iya. bagian Oke. keperawatannya dulu. Ya, Yang penting kita bisa self check dulu urutannya tadi, baru tahu kita masuk stream ya, apa, kejar ya, NCLEX-nya, betul. lanjutkan.
Ya, OSC-nya betul. gitu ya. Oke, oke. Ya, kalau Eh, masuk stream B. Kalau Stream B. misalnya masuk stream C, ya nanti kan Kursus akan lagi ya atau diminta untuk, kuliah oh lagi gitu ya. ya betul, dia akan diminta untuk kuliah lagi, berarti mengikuti lah itu prosesnya menjadi student Heeh. nursing student yang harus cari universitasnya. Tapi kan itu sudah melampirkan surat stream B yang menyatakan bahwa misalnya, em, oh saya cuma perlu masuk dari semester 6 gitu, misalnya Mhm. dari enggak, nursing di sini cuma 3 tahun, tiga tahun ya. Jadi karena oh saya cuma harus masuk semester 5 ini gitu. Jadi Heeh. cuma perlu setahun aja. Jadi nanti dengan melampirkan surat stream B, stream C itu dari self check, dari hasil self check AFRA, Heeh. dari jadi kampusnya tahu nih nggak harus dari semester 1 nih orangnya gitu. Tapi ya Oh. biasanya kan diminta kalau jadi nursing student itu diminta kemampuan bahasa Inggrisnya ketika Mhm. akan Pas. menjadi mahasiswanya mereka Ah, gitu. oke. Oke, di sana Mm-mm. berarti kakak kerja di seperti apa kak? Rumah sakit atau klinik atau gimana tuh? Saya kerja di Aged Care. Aged Care itu panti jompo. Panti jompo ya? Oh, iya Enggak, ya. Nah, beda mungkin ya. di, Enggak, di aged care. Indonesia Jadi mungkin ya, mhm. panti jompo gitu ya. Ya yang ada perawatnya, ya yang ada Iya, iya, perawatnya iya. itu. Mm. Untuk ininya kak, mungkin, Rencananya sih mau ha? mencoba, Iya, iya, lanjut, ya lanjut, lanjut. rencananya sih saya mau mencoba ini, ada rumah sakit besar yang sedang dalam udah selesai proses pembangunan dan akan Mm-mm. rencana dibuka tahun depan. Finger cross, semoga saya bisa lulus di Oke, rumah sakit bisa, tersebut. bisa, bisa. Semoga, semoga. Iya, Oke, untuk iya. di sana kalau gambaran kerja di sana gimana tuh? Hari kerjanya dari Senin sampai hari apa atau gimana? Kalau teman-teman Saudi kemarin kan, oh ternyata di sana liburnya Jumat, kalau kami Minggu kata gitu. Kalau di sana gimana itu Kak? Oh gitu. Kayaknya hampir sama ya. Kalau jadi em, karena biasanya kalau perawat baru itu kan dia belum punya jadwal fix gitu ya bisa dibilang ya. Belum. Jadi kita mengisi jadwal yang kosong atau Oh, jadwal yang di drop sama perawat yang sudah ah, duluan bekerja gitu. Jadi lebih banyaknya di sana Kak gitu. Jadi tapi saya saat ini belum sih dapat ini kerja weekend. Jadi saya oke. libur Sabtu Jadi Minggu di Sabtu saat Minggu ini. pasti libur ya. Tapi karena di sini, ya karena di sini rate-nya beda. Jadi rate-nya kalau misalnya, jadi kan upahnya per jam. Jadi upah per jam itu Hitungannya. beda kalau dia kerja weekend, ya kerjanya public holiday, kerjanya night shift itu dia Nah, beda. rata-rata satu hari berapa jam itu Kak? Rata-rata satu hari dari jam 7 sampai jam 3.15, jadi Mm-mm. sekitaran 8, Panjaman ya. 7:45 menit, 7 jam 45 menitan lah. Mm-mm. Sekarang kan dihitung dikurangi 30 menit Waktu istirahat istirahat, ya. dan itu ya jadi kalau misalnya di sini itu ada 30 menit istirahat unpaid, break Mm-mm. unpaid yang nggak dibayar, dan ada 10 menit break yang dibayar gitu. Jadi kita Oh, misalnya kerja pagi itu kita bilang boleh nggak saya ngambil coffee break ini gitu, ah, 10 menit gitu. Itu bisa. oh, itu tetap Mhm. dihitung kerja masih ya kalau yang 10 menit itu tadi ya. Ya, itu Ah, ya betul. Jangan ya, jangan untuk ini curi-curi Kak, kesengan. untuk jatah kayak macam cuti dan lain-lain gitu dalam setahun berapa tuh di sana? Berapa hari dapatnya? Oh, di situ ada. Jadi kalau setiap kali kita gajian itu ada Mm-mm. accrued annual leave. Jadi beda-beda aja, eh, beda-beda sih ya. Pokoknya per 0, intinya nanti itu akan diakumulasi. Jadi kelihatan di payslip kita nih kita udah Ah, berapa nih terakumulasi. Misalnya kita udah kerja 2 minggu, anggaplah 56 jam kerja gitu. Nanti ah, dapat annual leave-nya itu mungkin sekitaran 5 jam sekian gitu. Nanti kan di minggu ke depannya, karena kan minggu depannya saya misalnya di 2 minggu. Jadi karena saya di sini itu fortnight, 2 minggu sekali. Jadi di 2 minggu berikutnya nanti misalnya jam kerjanya turun nih ternyata cuma tiga puluh ah, tiga jam gitu. Jadi kan jam annual leave-nya juga cuma 3 jam sekian gitu. Nanti oke. diakumulasikan. Jadi cutinya itu ya tergantung udah berapa jam kita ini kita punya. Sudah bekerja ya. Diambil dari berapa Ya, lama kita ini bekerja gitu.
Kalau dari bayangan Iya, di sana, total jam ah, kerja. Mhm. bayangan sistem kesehatan di sana, apa nih yang beda, perbedaan paling mencolok sama di Indonesia nih Kak, kira-kira? Em, Kalau perbedaan paling mencolok ini disclaimer gitu saya, karena saya tidak bekerja di rumah sakit yang sangat Iya, iya, besar-besar iya, sekali gitu iya, kan, iya, misalnya kayak ah, di Jakarta gitu yang besar banget gitu kan. Jadi oke. kalau dilihat dibandingkan kalau dari pengalaman saya kerja di Bali itu, jadi di sini tuh hierarki keperawatannya itu sangat jelas banget. Misalnya Mhm, registered mhm, nurse, enrolled nurse, nurse ada dua, registered nurse sama enrolled nurse. Jadi registered nurse itu kayak perawat primer. ah. Jadi kalau misalnya jadi semua kerjaan perawat bisa diambil sama perawat registered nurse tersebut. Itu Terus kalau S1 misalnya kalau yang Indonesia enrolled gitu ya nurse maksudnya atau sarjana ya. eh, kayak enrolled nurse itu juga tamatan S1. Ah, Enggak, enrolled itu tamatan diploma. Ya, betul diploma betul. ya. Ah. Jadi registered nurse ya. Uh, Nah, itu jadinya dia tuh misalnya nih, ketika ketemu pasien baru nih, yang bisa melakukan pengkajian awal itu adalah Mhm, mhm. perawat primernya atau registered nurse. Nanti ketika Oh. akan dilakukan pengkajian selanjutnya, ketika tidak ada perubahan kondisi pasien, itu bisa Mhm, dilakukan oleh enrolled nurse. Tapi kalau misalnya pasiennya perlu transfusi darah atau sebagainya, itu pengkajian awal selama 15 menit awal yang kritikal itu dia tidak boleh dilakukan oleh enrolled nurse gitu misalnya. mhm. Jadi itu hierarkinya jelas itu Oke, oke, oke. scope of jobnya tuh benar-benar jelas Ah, banget. Nah, kalau misalnya dibandingkan dan sekarang kalau dibandingkan sama di Indonesia, mhm. itu hampir semua kerjaan perawat ketika pengalaman Iya, saya nih ya di mau kerja di Indonesia itu kayak bahkan activity daily living yang kayak misalnya pasiennya perlu dibantu untuk hygiene-nya, perlu iya, dibantu iya, untuk makan, minum itu dibantu oleh perawat yang assist. Tapi kalau di iya. sini itu sudah bisa dilimpahkan, didelegasikan kepada assistant in nursing atau personal care worker-nya gitu. Hmm. Jadi kita Yang uh, registered cuma nurse perlu tadi ngasih tahu nih fokusnya. ke pemberian obat, kalau misalnya perlu transfusi darah, Mhm, pemberian cairan intravena, pengkajian awal, perawatan luka yang kayak gitu. Jadi mhm, mhm. sisanya kayak bantu nyuapin pasien itu bisa dibantu ke uh, personal care worker-nya. Oke, berarti kita yang registered nurse tadi bisa Mhm. punya mendelegasikan ke ini ya, ada bawah kita lagi ya berarti ya? Iya, jadi Ah, kita ah, jadi ada timnya gitu. ah, ah, ah. Jadi nggak semuanya diambil sama perawat Iya, gitu. iya. Kalau di sini kan pokoknya apapun kerjaannya ya udah itu perawat mau kamu S1 D3 ya sama itu kerjaannya gitu kalau di Iya, Indonesia. betul. Ya, kayaknya hampir Pukul saya rata bilang kayak. semua sih, karena saya nggak ke Enggak, iya, semua iya, iya. area Ah. Indonesia ya, tapi Iya, iya. ya gitu. Saya pernah di deploy ke Jawa dan di deploy ke Lombok selama masa COVID Ah, itu. Jadi kayak misalnya ya itu hampir semua. Jadi belum ada yang kayak asisten in nursing atau ah. personal care worker itu belum ada sistemnya di Indonesia itu. Itu sih yang Oke. perbedaan Iya, sangat iya. signifikannya. Kalau Jadi misalnya saya sebutkan tentang dokumentasi lewat elektronik, sepertinya ah, di beberapa rumah iya, sakit besar itu sudah sudah ada sudah mulai dokumentasi mencoba lewat mereka ya. ya. Ya, jadi itu nggak bisa saya sebutkan karena sudah Eh, mulai ke sana. oke, oke. Ya. Di sana berarti lebih jelas berarti Mm-mm. ya. Oh, kamu kalau sarjana nih bagianmu di sini, diploma nih gini jelas berarti di sana pembagiannya ya. Pembagian job kerjaannya itu. Ya. Mm, Mm-mm. Iya, karena oke. hukumnya keras. Kalau misalnya perawat itu dia misalnya bilang, oh saya sibuk banget nih, boleh nggak kamu ngerjain ini? Padahal Ah, ah. itu tuh nggak bukan skupnya yang didelegasikan, yang orang yang saya delegasikan ini dia bisa menuntut gitu. Oh ini tuh Oke. bukan kerjaan saya gitu. Jadi nggak ada sistemnya. Oh baru saya registered nurse, jadi kamu sebagai ini personal care worker itu kayak harus mau melakukan apapun tuh nggak ada. Jadi Ah, ah. eh, dari segi apa ya namanya ya, dari segi hierarki berbeda, tapi Mm. dari segi hak dan hak kerjanya itu mereka punya eh, hak yang sama gitu. Iya, ya. Oke, oke. Mungkin nanti Hak di pekerja yang Indonesia sama. pelan-pelan bisa coba kita koreksi nanti. Mana yang bisa kita adopsi di Indonesia gitu kali ya.
Iya. Oke Kak, terakhir Kak, mungkin ini lebih ke saran atau apa ya, masukan dari Kakak mungkin untuk teman-teman juga yang ingin berkarir sama seperti Kakak, mungkin ada saran atau ada tips dari Kakak, silakan Kak. Kalau saran saya sih tetap self check dulu, itu udah Self pasti check dulu banget ya, itu. oke. Kalau saya saran saya self check dulu. Kalau misalnya karena walaupun misalnya kalian melalui agen ini kan, tapi kalau Heeh, misalnya kalian sudah self check dulu, kalian itu secara udah tahu sendiri gitu. Kalian heeh. itu sebenarnya masuk stream Di mana stream dan mana kalian ya? itu sebenarnya berhak ya. Kalian itu sebenarnya bisa lewat jalur yang mana nih kayak gitu. Jadi coba Mm-mm. aja dulu dan kalau ini baru aja kemarin ada kawan saya yang eh, dia coba untuk self check di Mm. Akra, ternyata tampilan Akranya sudah beda ini. Jadi saya juga sendiri harus coba buka Akra untuk bisa memberikan informasi yang valid. Mm. Tapi yang pasti coba self check dulu dan kalian itu kalau dulu itu bayar 250 untuk self check, sekarang dia Mm-mm. udah jadi 410. Itu Oh, karena baru banget kemarin saya ya ada teman eh, naiknya udah yang dua info kali lipatnya. ya itu jadi ya itu mungkin karena pelonjakan ini Eh, juga permintaan itu jadi oke oke. mereka melonjakkan harganya. Nah, terus itu jadinya dan itu nggak harus kalian bayar yang 410 itu cuma nanti akan jadi gini, kalian buka dulu Ahpra, kalian coba Mm-mm. self check, ada pilihan complete self check atau misalnya kalian browsing aja di Google, kalian coba buka self check Ahpra, self check Ahpra, Mm-mm. HPRA itu Mm-mm. kalian akan langsung lah di kelihatan linknya kan. Nah, dari di sana nanti kalian coba aja isi-isi ininya Heeh. formulirnya itu. Nanti kalau misalnya kalian tidak bayar, itu Kak berkas kalian tidak akan terproses. Tapi setidaknya kalian tahu nih bagian mana yang harus kalian isi dan Heeh. ya kayak gitulah berkasnya itu bagian mananya. Terus nanti tapi baru saya terinfo kemarin bahwa kalau kalian nggak bayar dalam 90 hari, nanti Mm-mm. itu akan eh, apa namanya akun QNM kalian itu akan terinaktivasi. Nggak Mm. perlu cemas karena kalau itu terinaktivasi kalian tinggal email akunnya gitu. Mm-mm. Jadi di sini itu kalau di Australia semuanya itu transparan. Jadi semuanya bisa kalian tanyain ya dengan sopan nanyanya dengan baik gitu ya. Itu jadi Oke oke oke. mereka tuh akan memandu gitu. Oh, ini Heeh. kalau kayak gini gini, ya kalau Heeh. kayak gini kayak gitu. Udah pasti direspon ya Ya. kalau kita di apa kita email ke itunya pasti direspon mereka ya. Iya, betul betul Heeh. pasti direspon. Jadi nggak usah takut. Oke, Ada setelah chat GPT oh, sekarang ya, benar membantu untuk bantu membantu membantu banget. Oke. untuk membantu. Heeh. Ya. Oh ya, pas Mhm, lulus NCLEX, OSCE apa segala macam itu berarti mhm. sudah tahu kita mau kerja kemana atau harus cari lagi? Iya harus cari lagi. Jadi kalau misalnya Heeh. nih anggap kalau misalnya kalian ambil prosesnya dari Indonesia, Heeh. NCLEX nggak perlu visa. Heeh. OSC ketika kalian sudah tahu tanggal OSC-nya akan keluar, Heeh. kalian apply visa turis. Nanti balik lagi jadi sekitaran 4 sampai 6 minggu. NCLEX itu keluar hasilnya 4 sampai 6 minggu, tapi Heeh. kebetulan saya dalam 2 hari sudah keluar hasilnya. Terus OSC juga gitu, dalam 4 sampai 6 minggu akan keluar hasilnya. Terus setelah itu kalian registrasi menjadi perawat. Barulah kalian itu bisa menjadi perawat. Ini posisi masih dari Indonesia ya. Heeh. Nah, harus dipisahkan antara proses transfer, proses transisi dengan proses bekerja menjadi perawat di Australia. Karena ketika kalian sudah menjadi perawat, sudah terregistrasi Iya. menjadi RN Heeh. registered nurse di Australia, setelah melewati proses Iya. stream itu, kalian itu barulah kalian apply, langsung kalian bisa apply kayak di apa ya namanya ya kayak di Seek kayak gitu kan yang aplikasi lapangan kerja itu kalian Mm-mm. bisa apply menjadi perawat langsung di sana. Nah, ketika kalian sudah keluar surat bahwa oh ini saya dari employernya ya, Mm-mm. saya terima kamu sebagai perawat, Kak. Surat itu bisa kalian gunakan untuk apply visa misalnya kayak 482 itu yang work visanya. Jadi kalian bisa apply work visa gitu. Oke, Barulah menarik kalian menarik. punya hak tinggal di Australia gitu.
Jadi ada dua proses yang berbeda. Yang pertama adalah untuk transisi menjadi perawat, Heeh. yang selanjutnya adalah apply kerja dan untuk Untuk apply mencari hak tinggal di Australia. oke oke terima kasih infonya makasih loh Iya. Kak. Mm-mm. Oke makasih ya Kak udah Ya, menyita sama-sama. waktunya. Mungkin nanti kalau aku butuh Nggak info apa-apa. atau apa aku chat atau email aja nanti ya. Kalau memang Ya, butuh sip-sip. nanya atau apa. Oke, siap. Oke. Makasih loh Kak. Selamat apa ini siang ya? Mhm. Selamat siang di sana ya. Iya, Oke. sama-sama. Yap, I- yap, yap. Mhm. ini izin aku Kasih, edit sampai dulu ya. jumpa. Nanti aku upload. Yap, yap. Oke, Boleh, boleh. terima Yap, kasih. yap, sip-sip. Tapi kayaknya belum ada nanyain gaji deh. Oh iya iya benar. Itu nanti ya. Terakhir terakhir. Tanya-tanya sekarang deh. Boleh boleh. Titipkan. Gaji gimana gaji gaji? Penting itu, penting banget Hmm, itu. jadi penyemangat ya. Penting Heeh, banget ini untuk penyemangat. Jadi kalau misalnya jadi perawat itu annualnya secara heeh, heeh. tahunan itu dapat sekitar 90.000, ya hampir 1 eman gitu. Em, Kayaknya kalau misalnya Sembilan puluh kalian bisa ribu. dapat kerja di regional itu Heeh. per tahun ya, Australian Mm-mm. dollar. Iya. Nah, itu per tahunnya. Terus nah, di sini juga ya, nah di sini ada potongan pajak ya pastinya. Heeh. Jadi kalau digajinya di atas 45.000 per tahun itu potongan pajaknya agak lebih besar, tapi di Oke. sini tuh ada sistem yang namanya tax claim gitu, tax claim. Heeh. Jadi setiap dari akhir tahun finansialnya mereka itu dari bulan Juli sampai Oktober itu kalian bisa klaim kembali tax kalian, pajak yang kalian bayarkan. Jadi Mm-mm. sebagian dari pajak pajak yang udah kalian bayar itu bisa kembali lagi ke kalian kayak gitu. Oh, gitu. Jadi ya rata-ratanya sekitaran segitulah kalau misalnya jadi Heeh. perawat di Australia dari Ups. sekitaran 80 sampai 90.000. Itu kalau di Indonesia Semangat, semangat, semangat. saya sampai pensiun belum tentu ngumpulin segitu tuh. Oh, belum tentu Kak. Sekarang udah Iya iya banyak iya ada. iya oke oke. Oke terima Ya, kasih ya Kak Rosi. ya, Mungkin nanti bisa kita sama-sama. jadwalkan lagi Semoga untuk membantu. mungkin ke depannya bisa kita jadwalkan lagi untuk info selanjutnya nih. Bersedia ya Yap, kira-kira yap. ya? Oke. Oke, selamat Ya, siang. diusahakan. Oke. Ya, makasih.